Hanya saja orang-orang mukmin itulah berdua saudara. Maka damaikanlah di antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kalian mendapatkan rahmatnya. Pendek sekali, tetapi inilah jawabul kalim. Kalimat yang pendek, lafadznya padat sekali maknanya. Innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang mukmin bersaudara. Kita masuk ke makta ini, penggalan ini. Ada dua pelajaran penting dari innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja orang mukmin itu bersaudara. Yang pertama, bahwa iman itu ternyata ukurannya diletakkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Iman yang ada di dalam dada ini, ukuran-ukuran objektifnya diletakkan oleh Allah dan Rasulnya dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Kita tahu artinya iman. Tasdiqun bil qalbi wal iqrar bil lisan wal amal bil arkan. Yang namanya iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, wal iqrar bil lisan, menyatakan dengan persaksian lisan, dan wal amal bil arkan, mengamalkan dengan perbuatan seluruh anggota badan. Itu iman. Sempurnanya iman ada di tiga ranah itu. Hati yang membenarkan, lisan yang mengikrarkan, seluruh tubuh yang mengamalkan. Tapi kata para ulama, yang di hati tersembunyi. Di lisan orang bisa berdusta, dalam amal ibadah ada yang bisa berpura-pura. Maka ukuran-ukuran objektif iman itu kita temukan banyak dalil diletakkan Allah dan Rasulnya dalam kualitas hubungan yang kita jalin dengan sesama. Maka Nabi SAW bersabda, Al-Mu'min man amina zalul bisani dari orang mukmin itu orang yang sesamanya terasa aman dari gangguan kesabaran. Jadi kalau kita lihat kualitas hubungan dengan sesamanya, namanya mukmin itu dengan tiga tingkat: aman, nyaman, bermanfaat. Yang pertama aman. Seorang mukmin itu pastilah seseorang yang aman bagi yang ada di sekitarnya. Bukan ancaman, bukan bahaya, tidak mengerikan, tidak menakutkan. Orang tidak merasa ketika dia datang, wah, ketika dia bakal rugi, ketika dia bakal sakit. Enggak. Orang Oman itu punya satu hadis Nabi SAW yang mereka jadikan sebuah hidup. Kalau kita landing di bandara Maskat di Oman itu, di selamat datangnya ada kalimat qala Nabi SAW, "Idza ataka Abu Ummah la yadurruka wa la yadurruka." Nabi SAW bersabda, kalau datang kepada orang Oman, maka mereka tidak akan merugikanmu dan tidak akan menyakitimu. Mukmin tidak begitu. Mukmin itu yang aman, sesamanya dari gangguan, misal karena segalanya. Maka Nabi SAW bersabda dalam akhir hadis oleh Imam Malik rahimahullah taala disebut sebagai sepertiga agama atau seperempat agama. Dalam salah satu rangkaian sabda itu, wa kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'jal. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, kalau kurangnya beriman kepada Allah dan hari akhir, jangan sampai dia menyakiti tetangganya, jangan sampai dia mengganggu tetangganya. Yang dibicarakan iman kepada Allah dan hari akhir, ukurannya hubungan dengan tetangga. Ada dalam hadisnya sahabat yang bilang, ya Rasulullah, apa yang kamu menyakiti tetangga? Kata Nabi SAW, kalau memasak makanan kalau sampai di hidung mereka, rasanya tidak sampai ke mulut mereka. Engkau memasak makanan baunya sampai di hidung mereka, rasanya tidak sampai ke lidah mereka. Sekarang apa bentuknya? Engkau posting foto makanan di Instagram, rasanya tidak sampai kepada yang nonton. Kalau bicara mengganggu dengan bau masakan sudah disebut penyakit tetangga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bagaimana gangguan yang lebih sengaja daripada itu, yang lebih berat daripada itu, ukuran kita di sini. Jadi yang pertama soal itu aman, bukan bahaya, bukan masalah, tidak mengancam. Kita datang ke mana-mana itu, orang tidak merasa
kita sebagai ancaman, kita sebagai bahaya. Ini ukuran iman yang awal-awal. Kualitas hubungan kita dengan sesama adalah amal. Yang kedua nyaman, ramah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau sesuatu wajib diakui kesabaran. Senyum ini mahal sekali. Dulu ada seorang tokoh mengatakan, ya senyum itu sedekah. Tapi kalau orang utangnya banyak, masa cuma disudahi pakai senyum? Saya katakan kepada beliau, tidak ada seorang Muslim Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang boleh dikecilkan. Kata itu semua. Ada senyum yang tidak bisa dibeli dengan harta sebagai amal. Ada kawan saya seorang dokternya ini kurang senyum sekali. Saya masih belajar seperti itu. Jadi saking kurang senyumnya dokter ini, pasiennya selalu membludak. Yang tidak sakit saja saya diperiksa. Karena memang indah sekali senyumnya ini. Dan satu hari di kliniknya, dia bisa sakit orang datang itu langsung berlutut, kemudian meluk dan cium tangan. Dia kata, Bapak kenapa kalau sakit apa saya tidak sakit dok? Saya sehat. Dan kenapa sih? Saya mau terima kasih. Terima kasih apa? Jadi ceritanya, waktu itu rumah tangga saya berantakan, kali saya hancur. Hari itu saya berjalan, tidak tentu arah yang saya pikirkan cuma satu. Gimana caranya bunuh diri yang paling enak. Lalu ketika berjalan, tidak tentu arah itu saya ketemu Anda. Ketika ketemu Anda senyum sama saya. Waktu itu saya merasa sebelumnya seluruh dunia ini jahat sama saya. Semua orang jahat sama saya. Allah tidak adil sama saya. Keluarga saya jahat sama saya. Bos saya jahat sama saya. Teman-teman kerja saya jahat sama saya. Tapi begitu ketemu Anda, lihat senyum Anda, saya sadar tidak semua orang di dunia ini jahat sama saya. Ada orang yang masih mau baik sama saya. Dan melihat senyum Anda, saya sadar saya masih diberi kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki semua. Mungkin saya salah. Jadi gara-gara senyum saya membatalkan diri. Saya perbaiki hidup saya. Sekarang keluarga saya kembali dengan saya. Sekarang saya akan dapat pekerjaan yang lebih baik daripada hidup saya. Itu saya. Saya tanya, ini senyum yang kayak begini harganya berapa? Senyum yang kayak begini menyelamatkan seseorang, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan sebuah. Apa? Pengen cantik, pengen terlihat cantik. Apa rahasia kecantikan yang paling utama? Simetri. Coba kalau ada wanita, separuh wajahnya kayak Lady Diana, separuh wajahnya kayak Madonna, namanya dua itu cantik. Atau kalau di Indonesia separuh kayak Chelsea Islam, separuh kayak Dian Sastro. Jadi cantik nggak kira-kira kalau separuh ini? Padahal dua-duanya cantik loh. Kenapa tidak cantik? Kalau dibandingkan, kamu tidak simetris. Cantik itu kalau simetris. Bagaimana caranya supaya simetris? Senyumlah yang tulus. Kalau senyumnya tulus, insya Allah simetris. Tapi kalau senyumnya sinis, itu ini sudah latihan tidak simetris. Latihan tidak. Dalam rangka hadis yang sama tadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maka itu bilang untuk akhir, faliyakul khairan atau yasir. Dalam kenyamanan dan keramaan dan sesama, ada juga yang bentuk korban, yaitu siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, yang dibicarakan iman kepada Allah dan hari akhir. Apa ukurannya? Faliyakul khairan. Maka adalah yang mengatakan yang baik. Apa itu baik? Dengan isinya indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi yang mendengarnya, berpahala bagi yang mengucapkannya. Faliyakul khairan. Maka ada yang mengatakan yang baik. Aulias, apa jadi yang sih? Benar saja ternyata tidak cukup. Harus benar isinya, indah caranya, tepat waktunya, bermanfaat bagi pendengarnya, berpahala bagi yang mengucapkannya. Karena kalau benar, misalnya begini, saya dengan beliau membicarakan seseorang yang tidak hadir di sini. Kita bicarakan sesuatu yang benar, fakta. Memang begitu keadaannya, sahih, valid, sudah saya verifikasi datanya, aktual, tajam, terpercaya. Memang orangnya begitu. Lalu kita bicara,
Tetapi seandainya dia hadir di sini, kalau itu dibicarakan dia tidak suka. Apa namanya? Lihat. Dan Allah mengatakan saking tidak baiknya hal ini, al-jismu ahadukum. Ayat itu adalah saat ini dan sekali tubuh. Memang salah seorang yang terkali suka. Kalau dia memakan daging saudaranya sudah menjadi bangkai yang berbelahan, yang benar, yang busuk, begini, begini. Sekali tubuh, maka kalian akan tidak suka itu, tidak percaya makannya, dan tidak menyukai orang yang makannya. Itu benar loh. Maka benar saja tidak benar. Atau kalau kita mengatakan sesuatu yang benar, semua orang, seperti yang dikatakan oleh Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu ketika dia kesal dengan Sayyidina Bilal bin Rabah. Dia mengatakan, "Wahai anak budak hitam." Benar tidak Bilal anak budak hitam? Betul. Baik tidak ucapan semacam itu? Tidak. Maka ketika kemudian Abu Dhar betul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lengkap di dalam diri masih terdapat jahiliyah, Abu Dhar Al-Ghifari membaringkan tubuhnya ke tanah yang diberikan dengan kalau sahabat kalau ditegur langsung kita mesti tersenyum Abu Dhar dia taburkan pasir di mukanya dia panggil dia bilang tolong injak kepala dia bilang injak kepala tadi aku bicara sama apa tadi aku bicara sekarang injak kepala saya seperti berlaku yang bilang. Kalau tidak, saya harus maafkan. Jadi orang Indonesia ini kalau mengamalkan hadis suka pilih contoh hadisnya berbunyi kulil haq walau kana dzurra, katakan yang benar meskipun pahit. Yang itu enggak ada pembahasan tadi. Karena orang Indonesia bukan saya di sini. Seakan dengan di sini saya pokoknya yang penting mengatakan yang benar. Terserah itu mau minyak panas, bukanya merah, marah-marah, hatinya sakit, terserah. Yang penting saya mengatakan yang benar. Habis deh. Apa habisnya? Katakan yang benar olehku meskipun pahit baginya. Kita tidak memeriksa hadis ini secara lengkap. Dari Abu Dhar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Imam An-Nasa'i. Ini mengaku dalam Allah Ta'ala, tapi dalam Ibnu Hibban ada tambahan keterangan yang cukup panjang. Jadi ceritanya ada seorang pedagang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, celaka aku, binasa aku. Kata Nabi Sallallahu kenapa dia bilang? Aku ini ya Rasulullah telah membeli barang, contohnya bagus, maka aku pesan bayar. Ketika barangnya datang, tidak langsung diperiksa, langsung bayar cash. Beberapa kemudian kita kepisah, ternyata barangnya beda dari contoh. Air semua, kadang semua. Sementara yang menjual padaku sudah pikir kemana? Maka celaka aku ya Rasulullah. Bila sampai Rasulullah, bagaimana yang harus aku lakukan? Apakah aku boleh menutupi air cacat barangnya penjualnya kembali sehingga minta aku balik modal saja Rasulullah? Ataukah aku harus terbuka kepada semua pembeli bahwa barangnya rusak? Dengan begitu aku akan berusaha bahkan menyelesaikan berjalan semua. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi bersabda kepadanya, katakan yang benar meskipun pahit. Kalau kita ambil Islam dari sini berarti pahitnya untuk siapa dulu? Untuk yang mengatakan atau untuk yang mendengarkan? Jadi orang ini dinasihati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan yang benar meskipun pahit. Maknanya katakan yang benar olehmu meskipun pahit bagimu. Karena kalau kau katakan yang benar maka kau akan bisa. Tetapi kalau kau bisa itu, kalau kau dikenal sebagai pedagang yang jujur, cuma selamat masyarakat dunia. Sekali kau berdusta, maka kemudian kau akan menjadi seorang pedagang berdusta. Dan kita akan membuat tidak selamat dunia dan akhirat. Katakan yang benar, meskipun pahit, jadi jangan dipilih. Katakan yang benar olehku, itu meskipun pahit bagiku, bukan meskipun pahit bagimu. Orang Indonesia suka begitu. Katakan yang benar olehku, meskipun pahit bagimu. Tidak, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tidak demikian cara. Hatta harus mengatakan yang benar, beliau memilih kalimat yang tidak ada kesesatan.
Ada sebuah yang bersabda akan ada dari umat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Kata Imam Nawawi pada syarahnya 70.000 itu maksudnya banyak-banyak. Not exactly 70.000, tetapi banyak sekali. Lalu seorang sahabat mengacungkan dia untuk berdoa dan berdoa setiap tahun. Rasulullah SAW mengatakan, "Kunta minum biasa, engkau ini termasuk di antara mereka." Wahai nama sahabat ini adalah Ukasha. Kemudian ada orang lain yang akan juga, ya Rasulullah, masukkan aku juga dalam golongan ini. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pada sahabat maka Ukasha. Mohon maaf, Ukasha sudah terdahulu. Mohon maaf, Ukasha sudah terdahulu. Katakanlah, kuotanya memang cuma 70.000. Sudah keambil satu, apa berat? Nambahin satu buat ini. Tapi Rasulullah bersabda, Ukasha sudah terdahulu. Maka para pensyarah hadis mengatakan kalimat sebenarnya dari Rasulullah SAW adalah, maaf bro, ini tidak pantas. Aslinya, maaf bro, ente gak pantas, ente gak layak, ente gak masuk di terminal. Tapi kalau beliau selalu mengatakan demikian, saya berbeda. Tersebut sakit hati. Karena sesuatu saja, kalau salah apa Ukasha sudah terdahulu. Tidak ada yang tersinggung dengan tidak selesai. Kenyamanan kita bisa hadirkan dari kata-kata. Sampai-sampai untuk menjaga harmoni persaudaraan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku jaminkan sebuah rumah di surga bagian bawah bagi orang yang mau menahan diri dari Irak berbantah-bantah meskipun dia benar. Dan aku jaminkan sebuah rumah di tengah surga bagi siapa yang bisa menahan diri dari dusta meskipun tidak bercanda. Dan aku jaminkan rumah di atasnya surga untuk siapa? Untuk orang yang bisa menjaga akhlak dia dalam keadaan ini. Perhatikan kata pertama, aku jaminkan rumah di surga dan bawah untuk orang yang menahan diri dari Irak berdebat-debat berkata-kata meskipun dia benar. Dalam riwayat Abu Dawud lebih dahsyat, aku jaminkan rumah di surga bagian bawah untuk yang bisa menahan diri dari berbantah-bantah, berdebat dengan saudaranya ketika dia salah. Dan aku jaminkan rumah di atasnya surga untuk orang yang bisa menahan diri dari berbantah-bantah dengan saudara itu ketika dia benar. Jadi menghindari debat itu pilihannya cuma dua, surga bagian bawah, surga bagian atas. Kalau kita salah, tahu diri kalau kita salah kemudian tidak mau mendebat orang yang benar, itu surga bagian bawah. Dan kalau kita benar, dan kemudian kita menahan diri dari debatnya karena kita tahu debat di sini tidak akan merubah dirinya, tidak akan membuat dia mengikuti kebenaran karena memang sudah dikuasai hawa nafsu pada saat itu. Kita memisahkan kebenaran, kalau kita menahan diri dan menjajah dengan tentang ini daripada pamit dulu pelan-pelan seperti ini. Maka dia akan berada di surga yang anak, nyaman, manfaat. Ukuran keimanan kita adalah manfaat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika membuat perumpamaan tentang kalimat iman yang baik, Allah Ta'ala kalimat yang baik, kasih doa sejiwa. Allah membuat perumpamaan kalimat iman yang baik itu seperti pohon yang baik. Apa cirinya pohon yang baik? Satu, asluha thabit, akan kokoh menghujam ke dalam bumi, teguh sekali. Imannya kokoh teguh, akidahnya mantap. Wa farquha fis samaa, dan cabang-cabangnya mencapai langit. Tapi bisa sujud lebih baik langit daripada itu. Beribadah maka dengan ibadahnya yang lebih tinggi langit daripada bumi. Tapi apakah kita mau membaik? Tidak. Seakan-akan ciri yang ketiga ini sangat penting sampai-sampai Allah memisahkannya. Bukan di surah Ibrahim ayat 24 menjadi satu, tapi diletakkan di ayat 25. Bunyinya turki ukulaha ulahim bi'idni rabbiha. Ciri pohon yang baik yang ketiga yang paling penting adalah memberikan buah itu yang pusing dengan izin Rabbnya.
memberikan buahnya tiap musim dengan izin Rabbi. Saya dulu berpikir, kalau memberikan buah, seharusnya bahasa Arabnya itu bisa meretahap. Bilahir Rabbi. Tetapi Allah memilih kata tu'ti ukulaha. Apa bedanya tu'ti sama meretahap dengan tu'ti ukulaha? Kata saya itu sebenarnya Allah. Kalau ini mangga, kita lempar, berjulus, kena wajah orang. Kok kemudian dengan mereka itu saya kasih mangga, kalau diterima ya. Itu masih disebut tu'ti sama tahan. Tapi kalau disebut tu'ti ukulaha adalah pilihkan mangga yang paling harum aromanya, paling lembut teksturnya, paling manis rasanya, kupas sampai bersih, potong hati-hati, iris kecil-kecil, hidupkan di dalam wadah yang indah, kasih hiasan di sampingnya, bawa ke hadapannya, duduklah bersikuh di dekatnya, tusuk dengan garam, suapkan ke mulutnya sambil tersenyum semanis-manisnya. Silakan. Itu rupanya yang disebut sebagai tu'ti ukulaha. Kalau tu'ti sama rakaah, rempah sudah diambil. Tetapi kalau tu'ti ukulaha, dia bukan sekedar misteri, dan dia bukan sekedar bermanfaat, tetapi mencapai puncak ketinggian keadaban yang paling indah sebagai seorang manusia, seorang muslim di dalam memberi manfaat kepada sesama. Lempar itu juga ngasih, bisa ngasih dengan lempar itu. Tetapi tu'ti ukulaha yang diikutkan bukan bicara. Jadi pelajaran dari pokok pertama, pelajaran pertamanya adalah iman itu ternyata orang yang meletakkan dalam kualitas hubungan yang kita dari dengan sesama. Yang kedua, pelajaran dari pokok pertama ini adalah segala hubungan di dunia ini yang bernilai di sisi Allah adalah yang didasarkan atas iman. Semua hubungan yang bukan karena keimanan, maka di akhirat kelak dia berpotensi menjadi permusuhan. Surah As-Saff ayat 67, Alhamdulillah syaitan rajim. Kata Allah Azza wa Jalla, al-akhillah yawma ba'dun bi ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Para kekasih, orang yang saling mencintai, orang yang akan mesra dekat, hubungannya begitu rapat, begitu kompak, begitu sobek banget gitu. Semua hubungan kita yang akrab-akrab itu di akhirat kelak pada hari itu kata Allah Subhanahu wa taala sebagian akan menjadi musuh bagi sebagian lain. Kecuali hanya satu pihak yang dikecualikan orang pertama. Maka perhatikan semua kita. Itu semuanya berpotensi jadi permusuhan. Suami, istri, anak, bapak, saudara, kekasih dengan kekasih, sahabat dengan sahabat, semuanya berpotensi menjadi permusuhan. Kecuali hanya satu. Saking beratnya permusuhan itu, kutuk mengutuk, laknat melaknat, saling menghujat satu sama lain di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, maka yang terjadi akan menjadi suatu hal yang sangat disesali. Maka dalam soal Furqan ada seseorang yang berteriak menyesal kelak di akhirat. Teriakan yang berbunyi ya wailata alaika ini maqatta fulan sekali. Aduh celaka dengan aku. Ada yang tidak menjadikan si fulan ini sebagai kekasih. Sebab nuzul ayat ini seperti termaktub dalam beberapa buku kiaskan nuzul oleh Ali Suyuti rahimahullah taala diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan dua tokoh Quraisy, yang satu namanya Utsbah bin Abi Mu'ayyid, yang satu namanya Ubay bin Khalaf. Mereka teman akrab sejak kecil, terus permainan. Remaja dari satu geng, sangat akrab, kompak. Apapun kata Ubay itu kata Utsbah. Ketika menikah, mereka juga menikah adik kakak, ipar-iparan, saking kompaknya. Itu kalau zaman sekarang kita sudah bikin boy band. YouTube, Utsbah dan Ubay. Itu akrab sekali. Kompakan, pendapat Utsbah itu pendapat Ubay. Apa yang dibilang Ubay pasti sama dengan isi hati Utsbah. Sampai suatu hari Utsbah bin Abi Mu'ayyid itu melewati Ka'bah.
di sisi rukun yamani, di mana di situ Rasulullah SAW sedang sholat dan membaca Al-Quran di dalam sholat. Ketika kita baca Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Uqbah terkabur. Lalu kali ini biasa seperti ini Rasulullah dengan seksama. Dia bicara dari awal sampai akhir baca Rasulullah, kemudian dia mengatakan, "Jangan mungkin Muhammad bisa bikin kayak begini, bisa kayak begini. Jangan-jangan itu terjadi waktu, jangan-jangan itu terjadi kebenaran, jangan-jangan itu ini adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita bisa bikin kalimat kayak ini." Kata dia, apa masuk Islam aja lah? Ya, masuk Islam aja kalau nggak bingung di dalam hati. Hidayah sudah terjadi di dalam hati ini. Tapi tiba-tiba ada gerhana yang ada lagi masuk Islam kalau nggak sama juga nggak kesusahan. Ada tugas sekalian. Akhirnya dia pergi ke dalam tempat kumpulan orang-orang Quraisy ketemu Ubay bin Khalaf. Begitu nggak masuk ke ruangan, Ubay bin Khalaf mengalihkan muka dan menghadap ke dinding. Uqbah kaget, biasanya disambut kulkas. Saudara, kenapa kok memalingkan wajah dari ini? Kata Ubay bin Khalaf, mulai hari ini wajah Muhammad bagi wajah. Jadi kalimat khusus yang lebih keren daripada tulis N. Mulai hari ini wajah Muhammad bagi wajah. Loh, kenapa? Kata Ubay bin Khalaf, aku tahu kau baru saja berkata Muhammad, kau mendengarkan kata-katanya, kau tersihir, kau mengkhianati agama dan kita, kau mengkhianati berapa kaget. Uqbah dengan sikap negatif yang sangat negatif dari itu. Kemudian dia berkata, enggak kok. Ubay bin Khalaf mengatakan, dusta, aku ini lebih tahu isi hati daripada dirimu sendiri. Kata Uqbah, kemudian dia bersumpah, demi Allah, tidak ada sedikit berniat dari itu agama Muhammad. Maka Ubay bin Khalaf mengatakan, buktikan kalau begitu. Apa yang harus membuktikan? Lakukan sesuatu yang membuat hati puas. Bahkan apa yang dilakukan Uqbah, dia pergi ke penyembelihan hewan orang-orang Quraisy, ambil ember yang berisi kotoran unta yang sangat banyak menjijikkan, dia bawa ke dekat Ka'bah. Ketika Rasulullah SAW sedang bersujud, maka dia tumpahkan ke kepala dan membeli Rasulullah SAW. Dia bilang, puas. Kata Ubay, itu baru saudaraku, mataku. Orang ini sudah Nabi Muhammad di akhirat akan berjaya di awal dan kalian dan asal bulan dan terkadang ada fitri jalan yang telah mengalihkan aku dari kebenaran Al-Quran dari ketika kebenaran mungkin berbeda tapi tidak se-ekstrim Uqbah dan Ubay, tetapi mungkin ada yang perlu ditata ulang. Kalau hubungan itu bukan semakin membuat kita dekat kepada Allah, semakin malah menjauh. Kalau hubungan itu bukan membuat semakin kita banyak taat, tetapi banyak sia-sia dan maksiat. Maka hubungan yang semacam itu harus kita revitalisasi dengan cara mengatakan, aku mencintaimu karena Allah dengan cara yang diridhai Allah, dalam rangka mencari ridha Allah. Aku mencintaimu karena Allah dengan cara yang diridhai Allah, dalam rangka mencari ridha Allah. Maka apa? Tahu apa jawab yang paling bagus? Kalau ada iklan di I love you atau Bismillah, ada soal bahasa. Jawaban yang paling tepat adalah bapakku kosong antara Isya sampai jam 9 malam. Jadi kalau kemudian ada yang bilang I love you, Bismillah, jawabannya adalah bapakku longgarnya antara Isya sampai jam 9. Silakan datang ke rumah. Jadi dinamikasi kita semua. Kalau sudah dinamikasi menjadi aku mencintai karena Allah dengan cara yang diridhai Allah dalam rangka mencari ridha Allah, maka satu dia manusia ini seperti Allah, mencintai Allah itu manusia. Dua, dia adalah Allah. Padahal dia adalah dan cuma namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal dia adalah dan cuma nama Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang ketiga ini bersumber dari cahaya yang membuat nabi dan syuhada dari Masya Allah. Kita yang seperti ini bahkan membawa kita pada kehidupan yang tidak jelas dan ada satu hadis yang membuat Anas bin Malik berbunga-bunga. Suatu hari ada orang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, mata saat. Ya Rasulullah, kiamat kapankah? Kiamat kapankah? Kapan kiamat, bapak-bapak? Kapan kiamat? Yang jelas sudah dekat. Zaman Rasulullah sudah dekat, masa sekarang makin jauh nggak mungkin. Tapi saya tidak setuju sama yang ikut-ikut sampai angka tahun. Sekian tahun lagi kiamat. Dan bukan begitu cara kita beragama. Akan berarti hari itu dengan 19 tahun. Kasih lagi. Jadi, personnya saya begini. Bagus mana? Bagus ini? Bagus ini tadi? Hah? Bagus yang tadi katanya? Iya. Ini kok jadi terlalu good begitu. Bagus. Bagus. Tadi sampai di mana? Ya Rasulullah, mata saat. Kata orang itu, wahai Rasulullah, kapan datangnya kiamat? Maka Nabi mengarahkan pertanyaan itu kepada sesuatu yang lebih penting, yaitu apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi? Apa yang sudah kau siapkan untuk menghadapi? Orang itu mengatakan la syai' illa wa ana Allah wa Rasulullah. Tidak ada yang Rasulullah kecuali bahwa saya ini cinta kepada Allah dan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Fi riwayat Muslim, "Yusharu ma'aman ahabba." Orang itu akan hidup bersama yang dicintainya. Kata Anas bin Malik, ini kalau hadis ini ada yang mau buka pakai 10 duit di sekitar akan saya kasih. Kata Anas bin Malik, karena saya ini, kata Anas bin Malik, amal saya, ibadah saya, salat saya, qiyamul saya, tahajud saya, sedekah saya, tilawatul Quran saya, jihad saya, tidak ada seujung kukunya Umar, tidak ada seujung kukunya Abu Bakar, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kata Anas bin Malik, saya cinta pada mereka. Kalau saya cinta pada mereka, saya masih punya harapan saat di akhirat berada di surga yang sangat mulia. Cinta itu membawa kita ke kedudukan dan tidak diranda Allah. Maka kata Imam Hasan al-Basri, "Istaghfiru min istighfar salihin, fa inna lahum syafa'atan yaumil qiyamah." Perbanyak teman-teman yang saleh karena mereka punya syafaat di hari kiamat. Maka Bapak Ibu saudara Allah, ini wasiat terpenting pengajian ini. Tolong ingat nama saya, Salim. Nanti kalau Bapak Ibu sudah masuk surga, langsung begitu masuk surga bilang, ya Allah, mana Salim Nabilan? Kalau Salim Nabilan belum ada di situ, langsung bilang sama Allah, ya Allah, saya nggak rela masuk surga kalau nggak balik Salim Nabilan. Kalau dia belum ke sini, terus, gitu ya. Karena orang yang biasa bersama di jalan Allah, biasa bersama dalam ketaatan akan saling mencari pula di surga. Aina pula, di mana sih pula yang biasa bersama kita? Kenapa dia belum ada di sini? Dan mereka akan meminta kepada Allah supaya mereka dikumpulkan kembali di akhirat, disatukan kembali di akhirat. Ya Allah, si pula biasa bersama kami, sholat bersama kami, taklim bersama kami, puasa bersama kami, maka perlu dari bersama kami di situ. Maka ini masih kepada Bapak Ibu semua. Kalau saya ingat-ingat nama Bapak Ibu semua, kan susah. Mau bayar wajib. Maka lebih mudah Bapak Ibu semua ingat nama saya. Oke? Saling nanti kalau sudah masuk surga, ya Allah, saya tidak rela masuk surga kalau tidak balas sama Nabi. Jadi, tolong diingat kalimat ini. Perlu bersih kertas. Masih akan nanti masukkan ke dalam kain apa? Ya. Masya Allah. Jadi inilah buah-buah
sangat indah. Ada yang tanya kepada saya, bagaimana hubungan dengan yang belum beriman kepada Allah? Sama kok bentuk lahiriahnya kadang-kadang mirip. Yang beda cuma kerangkanya, konsepnya. Kalau dengan sesama muslim, maka hubungan kita itu disebut ukhuwah. Softwarenya namanya mahabbah. Mahabbah itu timbal balik. Aku mencintaimu, engkau mencintaiku. Kalau dengan yang belum beriman, maka namanya dakwah. Kalau namanya dakwah, softwarenya namanya rahmah. Rahmah itu cinta yang hanya memberi, tak harap kembali bagi sang surya mencari dunia. Maka kalau ada orang belum beriman kepada Allah, berhubungan baik dengan kita, mereka dengan kebaikan yang besar dari itu. Kalau mereka mencurahkan kesehatan kepada kita, dengarkan baik-baik. Kalau mereka melakukan bantuan, bantu sejauh kemampuan. Terus itu. Itu sekali. Yang dilarang Allah adalah engkau kemudian menjatuh tadi kepada orang bertambah tua, engkau yang setia, mencurahkan kesehatan kepadanya, engkau yang setia melakukan seluruh bagian diri kita. Bukan berbicara. Caranya adalah dia boleh menjadi bagian dari dirimu dengan menggantungkan harapan, menggantungkan perlawanan kepada dirimu. Ini tidak sebenarnya. Maka ada perilaku kita wujud dohirnya sama. Inilah ukhuwah wataniyah. Inilah ukhuwah dari sya'biyah. Dan para nabi adalah saudara bagi kaum. Wa ila 'adin akhahum Huda, wa ila Madyan akhahum Salihah. Kan jelas. Kepada kaum Ad, saudara. Berarti bersaudara, disebut bedanya. Dan kepada kaum Samud, dan Samud dan akhahum Salih. Kepada Samud, saudara mereka Samud. Wa ila Madyan akhahum Shu'aib. Shu'aib semua saudara dalam kerangka konsep Yesus. Ini makhluk kedua. Fa'aslimu baina akhwaykum, maka damaikanlah di antara saudara. Pelajarannya juga dua. Yang pertama, ternyata sesudah berukhuwah bukan berarti bebas masalah. Nyatanya pas itu baca akhwaykum. Pelajaran kedua dari makhluk kedua ini berarti ketika terjadi yang mendamaikan, yang merekatkan, yang merantumkan, yang memelukkan, yang menyampaikan. Dua pelajaran. Pertama, berukhuwah ternyata juga berarti bermasalah. Karena kalau kita tidak mau punya masalah, dipersilakan untuk hidup sendiri di puncak gunung tinggi. Tapi yang hidup bergaul bersama masyarakat akan selalu lebih utama. Karena memang hakikat kebersamaan itu pasti ada masalah. Makanya katakan kalau mau pergi cepat, pergi aja sendiri. Tapi kalau mau pergi jauh, pergilah bareng-bareng. Cuma pasti lebih lama. Kenapa pergi bersama-sama itu selalu lebih lama daripada kita pergi sendirian? Lalu kalau memang saya jalan dari sudah kita pergi, hampir pernah Pak Sopir, ya. 5 menit kemudian hampir dulu beli jajan jalan mana? Ya. 5 menit kemudian hampir pernah Pak Sopir, dulu nggak tadi. Bahwa proses sekarang kok disuruh tadi. Kan gitu. Bepergian bersama itu pasti lebih lama daripada bepergian sendiri. Maka bekal utama kebersamaan pastilah kesabaran. Bekal utama kebersamaan pastilah kesabaran. Hatta jangankan kita, ada orang-orang baik di tengah orang-orang baik masih disuruh sabar sama Allah Subhanahu wa taala.
Surat Al-Kahfi ayat ke-28. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Firman, "Wasbir nafsaka ma'a alladziina yad'uuna rabbahum bil-ghadaati wal-'ashiyyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya." Masyaallah. Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wasbir," dan sabarkan nafsaka pada diri Tuhan Muhammad. Sabarlah engkau pada diri Tuhan Muhammad, pada jiwa Tuhan Muhammad, untuk ma'alladzina yad'uuna rabbahum bil-ghadaati wal-'ashiyyi yuriduna wajhahu, untuk bersama dengan orang-orang yang selalu menyuruh bagi yang berkata mengharap ridha semata-mata. Saat bilang Waqqas ketika menafsirkan ayat ini mengatakan Al-Azim Quraisy, kami ini orang hina-hinanya Quraisy. Jadi beliau merendah karena beliau sebenarnya seorang bangsawan dari suku Zuhra, suku ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia mengatakan Al-Azim Quraisy, kami ini orang-orang hinanya Quraisy. Kami tidak diangkat, kami tidak berkata-kata, sering jadi suara wahai kalau sama susah. Maka Nabi SAW itu sedang mendakwai pemimpin Quraisy. Kadang-kadang karena kurang ajaran kami, pemimpin Quraisy itu jadi lari dari Nabi SAW. Lalu beliau sendiri tak ada. Maka Allah memberikan untuk bersabar atas kami. Bagaimana Rasulullah itu tidak ada? Kadang-kadang kecewa juga. Ya Rasulullah, lagi ngajarin Quran kepada pemuka-pemuka Quraisy yang memang minta majelis khusus PPI itu. Ngajinya ngaji PPI itu. Dan itu pun belum tentu mereka memberi. Mereka cuma tahu majelisnya tidak sama dengan majelisnya orang-orang yang datang. Tiba-tiba Abdullah bin Ubay langsung nyelotok, ya Rasulullah, naik-naik gaji Rasulullah, ajari saya ya Rasulullah, ajari saya ya Rasulullah. Itu pemuka Quraisy itu semua. Mau apa? Gimana sih? Katanya majelis VIP itu kayak orang begini gimana sih? Maka Nabi SAW karena merasa tidak enak kepada mereka, karena harapan beliau yang sangat tinggi pada orang Quraisy ini. Beliau pikir kalau kita orang Quraisy selesai, maka selesai. Jadi kalau yang sedang VIP ini di majelis VIP masuk Islam, maka selesai. Karena Rasulullah itu berbuka masa dan berbalik ada sahabat Allah. Kata Ibnu Katsir berbuka masa itu artinya ada yang bergrup-grup di antara atas mata di dahi. Ini namanya atas. Watawalla itu malaikat pada. Itu yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar tahu enggak begini? Enggak tahu buta. Tapi Allah sudah mengaji kapasitasnya. Kalian kalau sedikit, maka tidak tapi kita berani teruskan. Kita tadi melihat kisah di ayat surah Abbas. Harusnya kan bunyinya begini. Abbas tahu laita aja akal amma wa yudrik al-alam yazakka wa yadakka al-fawdik. Kan kita Abbas kamu berbuka masa dengan Muhammad wa tawalla dan kamu berbalik. Anja akal amma kedatangan kepada seorang yang buta. Wa yudrik al-alam yazakka tidak tahu ya Muhammad. Barangkali dia isikan diri. Harusnya kayaknya begini, tapi Allah beri lagi. Allah beri apa seseorang. Tapi orang kan dia belum akan sampai dia tadi. Kan kadang kepada seseorang itu. Baru kemudian orang diberikan Allah sudah sangat. Kau tidak tahu ya Muhammad. Barangkali kita itu dia disucikan diri. Sudah. Kadang-kadang kalau kubur jangan begitu. Akhlak yang sangat tinggi, adab yang sangat tinggi ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah. Jadi bahkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling baik dengan sahabat-sahabat yang paling baik, manusia terbaik juga bisa ada masalah. Utsman bin Affan itu lelaki yang paling disayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diambil lampu saja sampai 2 kali. Di perang Badar waktu perang jangan Utsman, kamu jaga istri saja ya di rumah. Pulang perang dapat ghanimah, wahai Utsman, kamu terhitung ikut perang, ini bagianmu. Di saat Bai'atul Aqabah persiapkan bagi Muslimin diutus ke Mekah dibunuh. Maka oleh Rasulullah SAW, ini tangan Utsman. Siapa berbayar kepada tangan Utsman?
dan menunjukkan hubungan mereka begitu dekat, begitu akrab, begitu saling, begitu saling cinta. Tapi ada satu kejadian menarik. Utsman itu punya saudara sesisuan namanya Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini masuk Islam tahun ke-4 Hijriah. Dia tidak bertahan lama di Madinah. Padahal sudah akan ditunjuk menjadi Islam. Dia murtad, balik ke Mekah, ternyata dia menggambar kota Madinah beserta semua lini kota Madinah. Dengan provokasi luar biasa, dia menggerakkan pasukan pada tahun 5 Hijriah yang ditulis sebagai perang Ahzab atau perang Khandaq, ketika 10.000 tambah 2.000 Yahudi dan Quraisy mengepung Madinah, membuat penduduk Madinah sangat menderita selama berbulan-bulan. Maka ketika Fathu Makkah terjadi, Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh ini masuk blacklist daftar hitam, ketemu di mana pun bunuh di tempat karena dosanya tidak terampuni. Dia tahu dia diincar oleh Rasulullah SAW. Maka ketika pasukan Rasulullah masuk ke kota, dia cari-cari sosok Utsman. Dia sembunyi di satu sudut. Begitu Utsman tampak, dia lari kemudian menggenggam tangan Utsman. Aku bersumpah atas nama persaudaraan yang mengadakan kita, aku akan memerintahkan aku kepada Muhammad. Utsman itu pasti bukan orang yang boleh mengatakan, "Weh teman-teman, ini buronannya di sini dulu, yuk." Utsman tidak ada kaya. Utsman cuma akan berbicara, tidak enakan, ucap fasih, bingung, galau, dan benar Utsman hari ini galau segala-galanya. Orang paling galau saat Fathu Makkah itu Utsman. Tapi dia kuat-kuatkan. Begitu Rasulullah SAW menangani beberapa urusan selesai, Utsman menaruh tangan Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh menghadap Nabi SAW. Nabi sudah memalingkan muka. Utsman berkata, "Ya Rasulullah, aku memohonkan ampunan kepadamu untuk Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh." Itu Utsman berkata begitu dengan kalimat yang pertama, tidak enak hati kepada Nabi SAW. Dan Nabi SAW dia lama sekali. Ini Utsman, orang yang paling disayangi, berdiri di sini untuk melindungi orang yang paling dibenci. Apa yang Anda rasakan bahwa orang yang paling Anda sayangi berdiri di depan Anda untuk melindungi orang yang paling Anda benci? Biasa perasaan. Rasulullah diam lama sekali diam, sampai dikatakan oleh seorang perawi ketika itu kalau ada rambut yang jatuh terdengar suaranya. Sakit hatinya. Sampai akhirnya Rasulullah kemudian mengatakan setelah sekian lama, "Nah, ya, cepat-cepat Utsman menarik Abdullah." Rasulullah bersabda, seandainya saya. Ada sahabat bertanya, seandainya saja apa ya Rasulullah? Karena bisa seandainya tadi, selama aku diam, ada di antara kalian yang maju untuk memukul lehernya. Kata Allah berkata radhiyallahu anhu, "Lah kok enggak kasih kode ya Rasulullah? Mirip apa gimana ya?" Kata Nabi sallallahu sambil tersenyum, "Ya Umar, seorang yang tidak boleh berkhianat meskipun berkhianat." Antar orang yang baik, maka tugas kita fa'aslihu bainakum. Yang dibutuhkan kita ini orang yang pandai mendamaikan, merangkulkan. Ada hal-hal tertentu yang di zaman bapak saya dulu sudah mulai reda. Zaman kakek saya dulu masih masalah. Zaman bapak saya sudah mulai reda. Nah kalau sekarang mau diruncing-runcingkan lagi di negeri kita ini, hati-hati. Waspadai ada domba pihak ketiga yang mengambil keuntungan dari perpecahan umat ini. Memang zaman kakek saya dulu di Madura juga kalimatnya begini. "Oh deh, di sini ini Muslim semua deh, kecuali pedagang ini Muhammadiyah deh." Itu zaman kakek saya. Zaman bapak saya itu sudah agak pentingan. "Oh deh, kamu kalau cari suami, ya yang Muslim deh, minimal Muhammadiyah." Sudah agak penting kan eksistensi. Zaman sekarang, "Oh deh, semuanya Muslim deh, Muhammadiyah semuanya Muslim deh." Jangan mau ya dulu. Itu
Tapi sekarang sesuatu yang sudah semakin baik ini hendak diruncing-runcingkan lagi dalam berbagai macam lini. Apa sih perbedaan kita? Masya Allah, rahmat. Kita semua Ahlussunnah wal Jamaah. Perbedaan kita kadang-kadang cuma persoalan mendekati agama ini dengan adab atau dengan taat. Karena ada orang itu beragama pakai taat, ada orang itu beragama pakai adab. Mana yang benar? Dua-duanya benar. Ada yang taat. Rasulullah itu contohkannya begini deh. Ya kita ikuti Rasulullah, nggak usah ditambah-tambahin. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allahumma sholli ala Muhammad saja. Beragama dengan taat. Akhirnya kemudian mengatakan dulu sampai ya cak, sama Pak Ketua RT saja yang terhormat, Bapak Ketua RT. Masa sama Nabi nyebut nama Jakar begitu? Enggak sopan, Cak. Kalau saya, Allahumma sholli ala Sayyidina minimal. Dan Pak Kiai malah dilengkap Sayyidina, wa Maulana, wa Habibina, wa Syafi'ina, wa Qurrati a'yunina. Wajar. Yang satu pakai taat, yang satu pakai adab. Pertanyaannya, sahabat dulu pakai taat atau pakai adab? Dua-duanya. Nabi SAW sakit menjelang akhir hayat beliau. Abu Bakar radhiyallahu anhu yang memimpin salat. Sudah beberapa hari Abu Bakar memimpin salat. Pada suatu hari Rasulullah SAW kepingin salat di masjid. Maka Ali radhiyallahu anhu dan Abbas radhiyallahu anhu memapah Rasulullah masuk ke masjid ketika Abu Bakar sudah bersiap takbiratul ihram. Nabi didudukkan di belakang Abu Bakar untuk mengikuti salat. Abu Bakar menyadari itu, tahu Rasulullah di belakangnya, maka Abu Bakar kemudian beringsut mundur. Ketika Abu Bakar beringsut mundur, maka Rasulullah SAW mendorong Abu Bakar supaya maju lagi menjadi imam. Abu Bakar maju sejauh dorongan tangan Nabi SAW. Begitu tangan Nabi dilepaskan, Abu Bakar mundur lagi. Didorong lagi oleh Nabi SAW sampai ke depan. Abu Bakar maju lagi sejauh dorongan Nabi. Kemudian ketika tangan beliau dilepaskan, Abu Bakar mundur lagi. Begitu sampai 3 kali. Akhirnya di kali ketiga Abu Bakar mundur, kemudian duduk di samping Rasulullah SAW. Lalu kemudian dia beri isyarat seluruh jamaah supaya duduk agar Rasulullah SAW mengimami salat dengan duduk. Begitu selesai salat, Rasulullah menegur Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sudah kuperintahkan engkau untuk kembali salat. Kenapa engkau malah mundur? Kalau Abu Bakar taat, seharusnya selesai perintah Rasulullah dia mengimami salat. Tapi apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Ya Rasulullah, lebih baik bumi di depan saya terbuka, saya terjatuh masuk ke dalamnya, kemudian saya terhimpit sampai binasa, daripada saya menjadi imam sebentar di belakang saya ada Rasulullah SAW. Adabnya para sahabat. Ibnu Abbas ikut sholat qiyamul lail dengan Rasulullah SAW di rumah beliau. Takbiratul ihram rakaat pertama. Dikiranya habis Fatihah surat apa begitu ternyata Al-Baqarah. Dia sudah berharap Al-Baqarah lalu ternyata nyambung Al-Imran. Habis Al-Imran ternyata nyambung An-Nisa. Habis An-Nisa nyambung Al-Maidah. Baru rukuk setelah Al-An'am. Tapi ada kejadian menarik yang diceritakan Ibnu Abbas juga ketika itu. Ibnu Abbas itu ketika salat untuk Rasulullah berdirinya di samping sebelah kiri. Maka Nabi SAW menariknya digeser ke sebelah kanan. Lalu ditarik ke depan supaya kaki Ibnu Abbas nempel ke kaki Rasulullah. Ini anak kecil, umurnya 8 atau 9 tahun. Maka kemudian dia itu beringsut mundur. Oleh Nabi ditarik lagi ke depan, nempel lagi, terus beringsut mundur lagi sampai 3 kali. Ketika kemudian selesai salat, Rasulullah SAW bertanya, wahai putra pamanku, aku sudah letakkan kau di sampingku, kenapa engkau mundur? Iya ya Rasulullah, kata Ibnu Abbas, aku tahu yang paling utama salatnya 2 orang adalah seperti itu, tetapi aku merasa tidak pantas sejajar dengan engkau. Adab. Tidak sih. Beradab dengan adab itu indah. Tapi memang adab itu harus ngerti batas. Kalau melampaui batas, repot. Beragama dengan adab itu harus tahu batas. Kalau melampaui batas, repot. Mimbarnya Masjid Nabawi itu undakannya 3. Ketika Nabi SAW berkhutbah dulu, Nabi ada di tingkatan tertinggi. Begitu Nabi wafat, Abu Bakar menggantikan. Abu Bakar tidak berani
Berdiri di tempat Nabi berdiri, turunlah satu undangan. Begitu Abu Bakar wafat, Umar tidak berani berdiri di tempat Abu Bakar berdiri, turun lagi satu undangan. Ketika Utsman jadi khalifah, dia mau naik ke mimbar, itu gemeteran di depan mimbar. Mikir beliau, ini gimana dia? Kalau diterus-teruskan kata beliau, urusan ini akan jadi panjang. Maka Utsman dengan gemetar membaca basmalah, kemudian naik ke mimbar, naik ke tingkatan tertinggi di mana dulu Rasulullah berkhutbah. Mungkin orang berkomentar, Abu Bakar adab banget, Umar adab banget, ini Utsman kok kemudian malah naik ke atas. Tapi beruntung ada Utsman. Kalau Utsman nggak begitu, khotib Masjid Nabawi zaman sekarang harus gali berapa meter ke bawah. Jadi jangan mau kita dipecah belah oleh isu-isu yang seperti ini. Simpel saja seperti ini. Faslihu baina akhwaikum, maka damaikan di antara saudara. Mudahkan perdamaian itu, rangkulkan, pertemukan orang-orang yang kemudian perlu dipertemukan. Kalau perlu berdusta, boleh diizinkan Rasulullah mendamaikan dua muslim yang berselisih dengan dusta. Boleh, termasuk dusta yang diizinkan. Ustaz, Masya Allah Ustaz dapat salam dari Kiai A, Ustaz. Beliau itu, wah, senang sekali ada antum hadir di kampus ini. Masa dia bilang saya anak muda gak tahu apa-apa, sukanya membid'ahkan orang. Enggak Ustaz, itu kan beliau sebenarnya itu menghargai antum lulusan Timur Tengah, datang ke sini, Masya Allah. Beliau itu bahagia sekali ada yang akan meneruskan dakwah beliau. Salam dari beliau Ustaz. Ke Kiai tidak begitu. Kiai dapat salam dari Ustaz tadi. Masa kirim salam ke saya? Iya. Kemarin dia pengajian masih bilang saya ini ahli sunnah terbesar di kampung ini. Enggak, Kiai beliau itu menghargai antum ini tokoh dakwah di sini yang merintis semua di sini, membimbing masyarakat di sini. Masya Allah, beliau itu menghargai sekali semua. Gitu ya? Iya. Sudah salam balik. Dah salam. Naikkan level bohong. Ustaz ada rumah makan baru Ustaz. Kue enak-enak itu dari Ustaz. Sudah sertifikat halal MUI loh Ustaz. Kalau berkenan makan di sana, Pak Kiai B itu mau mentraktir antum Ustaz. Beliau itu pengen taklim sama antum sampai mau traktir di sana. Masa? Iya, Ustaz kapan ada waktu? Sampaikan ke saya antum waktu ya. Kiai Ustaz mau traktir antum. Ada rumah makan baru enak. Halal MUI. Kiai, kapan ada waktu? Sampaikan ke saya. Udah, kalau sudah ketemu satu meja makan bareng, itu 80% perbedaan selesai. Tinggal 20% bisa dibicarakan. Sambil ngobrol-ngobrol gitu. Karena tinggal bilang Ustaz, Masya Allah sudah dibayar sama Kiai anak Ustaz. Jazakumullah khairan atas hadir. Kiai sudah dibayar sama Ustaz, Masya Allah. Jazakumullah khairan. Kan persoalannya tinggal siapa yang bayar. Ya itu bohong itu paripurna gitu ya. Bertanggung jawab sampai akhir bayar. Tabarakallah. Mendamaikan umat bisa harus sampai lagi begini. Sampai dia harus kita lakukan rangkul-rangkulkan, nyambung-nyambungkan itu sampai ketemu kita ini menjadi satu umat yang kokoh yang dahsyat. Jazakumullah khairan. Ada satu makhluk dan ini sudah berdiskusi juga, tapi waktunya habis dan bisa kita sambung nanti dengan berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.